Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Sutradismadi, SHMH, salah satu dosen di program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, yang nantinya akan menjadi dosen pengampu dan membimbing kalian dalam mempelajari kekayaan intelektual dan bagaimana perlindungannya. Mata kuliah hak kekayaan intelektual didesain sebagai pengalaman pembelajaran yang terintegrasi dengan penelitian dan menggunakan metode pembelajaran case-based learning atau CASE method. Setiap sesi perkuliahan akan melibatkan analisis dan penyelesaian studi kasus nyata terkait hak kekayaan intelektual. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan kemampuan kepemimpinan mahasiswa melalui situasi-situasi dalam hukum kekayaan intelektual. Mata kuliah ini juga menekankan pengembangan kemampuan penalaran hukum melalui diskusi prinsip-prinsip hukum perlindungan hak kekayaan intelektual. Mahasiswa akan diajak memecahkan masalah dengan mengidentifikasi dan merumuskan solusi hukum terhadap isu-isu kompleks dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Kemampuan komunikasi dan penulisan hukum akan ditingkatkan melalui tugas-tugas yang mendorong penyampaian argumen hukum yang jelas dan persuasif. Secara keseluruhan, mata kuliah ini bertujuan memberikan fondasi yang kuat bagi mahasiswa hukum untuk memahami, menganalisis, dan mengatasi tantangan hukum terkait hak kekayaan intelektual serta mengembangkan keterampilan penting untuk karir profesional mereka. Dalam mata kuliah ini, melalui pengalaman belajar yang ada, mahasiswa akan memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep, prinsip, dan regulasi terkait hak kekayaan intelektual. Pengalaman belajar mahasiswa akan mencakup 3 elemen penting. Yang pertama adalah penyampaian, yang kedua adalah interaksi, yang ketiga adalah penilaian atau assessment. Dalam penyampaian materi, pembelajaran akan disampaikan melalui kuliah tatap muka, baik secara offline dan online, video pembelajaran, dan materi atau publikasi hasil penelitian yang dapat diakses secara online. Pembelajaran mendorong interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi kelas, sesi tanya jawab, dan forum online yang akan menjadi bagian integral dari pembelajaran ini. Penilaian dalam mata kuliah ini akan dilakukan melalui beberapa metode, termasuk penugasan, ujian tengah semester, ujian akhir, serta penilaian presentasi kelompok atas kasus-kasus yang telah dianalisis. Penilaian ini didasarkan pada beberapa prinsip untuk memastikan evaluasi yang adil, objektif, dan komprehensif. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keberlanjutan, keadilan, keterbukaan, relevansi, konsistensi, umpan balik, dan akuntabilitas. Kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah hak kekayaan intelektual diturunkan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan oleh prodi pada mata kuliah ini, yang mencakup: pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai jenis hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek, dan rahasia dagang. Kedua, mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari perlindungan hak kekayaan intelektual. Ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan merinci peraturan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual di tingkat nasional maupun internasional. Keempat, mahasiswa mampu menganalisis implikasi hukum dari pelanggaran hak kekayaan intelektual dan merinci konsekuensi hukum yang mungkin akan timbul. Kelima, mahasiswa mampu merumuskan analisis hukum yang mendalam terhadap studi kasus hak kekayaan intelektual, menggali norma-norma hukum yang relevan, dan menilai implikasi hukum dari berbagai aspek.
Dan yang keenam atau yang terakhir, mahasiswa mampu mengevaluasi kebijakan-kebijakan perlindungan hak kekayaan intelektual, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang disajikan secara tertulis dan atau dalam bentuk video kreatif. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, saya akan menampilkan pembelajaran mata kuliah hak kekayaan intelektual dengan topik hak cipta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya? Sehat-sehat? Sehat. Udah makan sebelum ke kampus? Sudah. Oke, kali ini Bapak akan memaparkan materi terkait kekayaan intelektual. Pertemuan kedua ya. Kemarin pertemuan pertama pengantar kekayaan intelektual, Bapak juga jelasin contoh-contoh kekayaan intelektual, gitu ya. Untuk pertemuan kedua ini, Bapak akan menyampaikan materi mengenai hak cipta sesuai rencana pembelajaran yang telah Bapak sampaikan di pertemuan awal. Pertemuan kedua itu membahas tentang hak cipta. Sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak mau absen dulu. Siapa kemarin ketua kelasnya? Saya, Pak. Oke. Master, siapa aja yang nggak masuk? Coba. Masuk Julvina, Sebastian, dan Luis, Pak. Ada kabar nggak mereka nggak masuk? Untuk Sebastian dia lembur, Pak, kerja. Oh, lembur. Untuk Julvina sakit, untuk Luis alpa, Pak. Oke, nanti surat-surat, kalau memang ada surat sakit, surat izin lembur, dikumpulkan ya, nanti Bapak absen. Baik, Pak. Oke, kita masuk ke materi ya terkait hak cipta. Kemarin Bapak udah pernah sampaikan jenis-jenis kekayaan intelektual dan apa itu kekayaan intelektual. Sebelum masuk ke materi, Bapak mau evaluasi pertemuan kemarin, gitu ya? Ini sambil Bapak menghafal nama-nama teman-teman, karena kan pertemuan kedua saya belum begitu hafal, gitu ya. Oke, ini siapa namanya? Dahrain ya? Iya, Pak. Oke, Dahrain. Coba jelasin, apa itu kekayaan intelektual? Kekayaan intelektual itu, Pak, yang dari saya catat kemarin, kekayaan yang melekat pada diri seseorang yang memiliki nilai ekonomi, Pak. Oke, kekayaan yang melekat pada diri seseorang, gitu. Iya, Pak. Boleh, Miftahul, apa itu kekayaan intelektual? Kekayaan intelektual itu hak-hak hukum yang diberikan kepada individu atau kayak badan hukum atas karya intelektual yang diciptakan sama mereka. Oke, mantap sekali. Pinter-pinter ternyata kelas ini ya. Oke, siapa? Coba, siapa yang bisa jawab jenis-jenis kekayaan intelektual berdasarkan pertemuan kemarin Bapak udah sampaikan. Sebelah sana mungkin? Siapa namamu? Oh, Zahwa. Ayo, silakan Zahwa. Jenis hak kekayaan intelektual itu ada hak cipta, Ya. merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit tempat. Oke, berarti pertemuan kemarin itu harusnya sudah kalian kuasai ya. Bapak udah tanya random, semuanya udah bisa jawab gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke materi hak cipta. Teman-teman, hak cipta di Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 tentang hak cipta. Kenapa hak cipta itu perlu diatur? Yang pertama, karena peranan strategis hak cipta itu sendiri. Hak cipta adalah kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, berperan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa, memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian perlunya peningkatan perlindungan hukum. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dan juga sastra sangat pesat saat ini sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta
dan pemilik hak terkait. Yang ketiga, karena adanya keanggotaan negara Indonesia dalam konvensi atau perjanjian internasional. Indonesia sebagai anggota dalam berbagai perjanjian internasional mengharuskan Indonesia, ingat ya, mengharuskan Indonesia mengatur yang namanya kekayaan intelektual. Salah satunya adalah hak cipta. Kemudian adanya kebutuhan hukum yang baru. Artinya undang-undang yang lama itu sudah tidak relevan. Undang-undang lama itu kan Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002 itu sudah tidak relevan lagi, sehingga perlu adanya perubahan undang-undang. Oke, terkait keanggotaan perjanjian internasional, itu ada Bapak bintangin. Kalian pernah dengar nggak ada yang namanya sumber hukum formil dan sumber hukum material dalam pembentukan hukum? Perjanjian internasional atau konvensi internasional itu bagian dari sumber hukum formil. Ya, tidak semua undang-undang yang ada di Indonesia itu diatur karena perjanjian internasional. Artinya banyak juga kok undang-undang yang tidak berdasarkan perjanjian internasional. Namun beberapa undang-undang di Indonesia itu berdasarkan perjanjian internasional. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Hak Cipta. Itu maksud dan tujuannya adalah sebagai bentuk kepatuhan hukum Indonesia terhadap keanggotaannya di dalam perjanjian internasional. Jadi istilahnya itu adalah kepatuhan hukum. Karena kita sudah meratifikasi perjanjian internasional, salah satunya adalah perjanjian pembentukan WTO, di dalamnya ada TRIPS Agreement, mengharuskan negara-negara yang meratifikasi perjanjian tersebut wajib mengatur dan melindungi yang namanya kekayaan intelektual. Oke, salah satunya ini harus diatur di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta. Oke? Oke, ketawa-ketawa juga nggak apa-apa. Kelas Bapak ini rileks kok, tenang aja. Oke, ini adalah jenis-jenis perjanjian internasional yang merupakan dasar pengaturan hak cipta. Coba yang di belakang, siapa? Dahrain tadi, baca satu-satu. Yang pertama, agreement establishing the World Trade Organization. Oke, yang kedua, persetujuan trade relate aspek of intellectual property right. Kemudian, 3, konvensi Berne. ya. Yang keempat, Universal Convention. Oke, cukup. Teman-teman, ini tolong diperhatikan. Ini adalah perjanjian-perjanjian internasional yang mana menjadi dasar pengaturan hak cipta di Indonesia. Ya, nanti tolong kalian cari informasi mengenai konvensi-konvensi ini. Pertemuan berikutnya akan Bapak tanyakan satu persatu, ya, mengenai maksud dan tujuan mengapa konvensi ini lahir. Ya, secara istilah hak cipta itu berasal dari kata copyright yang merupakan pengertian dari kata right to copy. Ya, pada kerajaan Inggris, copyright diartikan sebagai hak yang diberikan kepada percetakan setelah mendapatkan izin dari pengarang buku untuk menggandakan buku tersebut. Kemudian hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya untuk mengumumkan atau memperbanyak karyanya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam Undang-Undang Hak Cipta telah disebutin definisi dari hak cipta itu sendiri. Coba siapa yang di ujung namanya? Enterina. Oke, boleh dibaca bunyi pasal 1. Di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, terima kasih Enterina. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta
mengenai definisi pencipta, ciptaan, hak cipta itu sendiri, hak terkait, plus pemegang hak cipta itu sudah diatur. Terkait pencipta didefinisikan sebagai seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu ciptaan. Ciptaan bersifat khas dan pribadi. Ya, bersifat khas dan pribadi itu maksudnya apa? Artinya memiliki keunikan. Kalau bahasa ilmiahnya itu novelty, ya, apalagi state of the art. Wah, kalian udah paham itu. Ya, itulah ciptaan bersifat khas dan pribadi. Kemudian definisi dari ciptaan, hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Nah, berasal dari mana ciptaan itu? Nah, berdasarkan undang-undang, ciptaan itu berasal dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian dari seorang pencipta. Kemudian bentuk ciptaan itu diekspresikan dalam bentuk Nyata. ya, diekspresikan dalam bentuk nyata. Bapak coba kasih case, ya. Contoh, Miftahul punya ide untuk membuat karya tulis ilmiah, ya. Judulnya A, rumusan masalahnya A, B, pembahasannya juga poin-poinnya udah dia tuliskan poin-poinnya, gitu ya. Kemudian Miftahul diskusi dengan siapa? Retno. Oke, dengan Retno terkait ide dia. 2 bulan kemudian Retno mempublikasikan artikel yang idenya itu kurang lebih sama dengan idenya Miftahul. Menurut kalian, berdasarkan definisi tadi, ya, apakah karya tulis Retno itu bisa dilindungi atau enggak? Atau pertanyaannya Bapak ganti, apakah Retno melakukan pelanggaran terhadap pelanggaran hak cipta terhadap idenya Miftahul? Ayo, coba angkat tangan yang melanggar, bahwa Retno itu melanggar. Oke, wah, karena tulisan idemu jadinya diambil melanggar, ya. Oke, yang tidak melanggar? Miftahnya udah publish belum, Pak? Udah publish. Punya siapa? Punya Miftah. Baru ide tadi, baru ide. Dia cuman ide itu diceritakan ke Retno. Saya, Pak, Apa? tidak melanggar, Pak. Tidak melanggar. Karena belum diekspresikan dalam bentuk nyata, Pak. Oke, betul. Di sini, ya, bentuk ciptaan itu harus diekspresikan dalam bentuk nyata. Artinya undang-undang hak cipta itu tidak melindungi yang namanya ide doang. Ya, harus Ekspresikan. ya, diekspresikan dalam bentuk nyata. Kalian mau melukis, saya mau melukis ada gunung 2, ada mataharinya, ada jalan, ada sawah, ada rumah. Gitu ya. Itu tidak dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Kecuali ide tersebut kalian sudah realisasikan dalam bentuk nyata. Kalian lukis, udah ada bentuknya, ya, baru bisa dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Paham ya? Paham. Oke, lanjut ke hak cipta. Nah, ciptaan ini kalau udah direalisasikan dalam bentuk nyata, maka namanya adalah hak cipta. Ya, hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta. Karakteristiknya adalah timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Berlaku setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Kemudian tidak mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, ketika Retno menciptakan karya tulis ilmiah, kemudian dipublikasikan, karya tulis ilmiah itu sudah menjadi hak cipta. Ya, artinya hak cipta itu adalah ciptaan yang sudah dilindungi.
Ya, Bapak kasih contoh ilustrasi, mungkin kalian belum belajar. Kalau di dalam rezim paten, ya, tidak dikenal pencipta, tapi dikenal yang namanya inventor. Wah, udah belajar dia. Inventor, ya. Inventor itu ya kita. Menghasilkan apa? Menghasilkan invensi. Wah, ini Mahastar juga udah belajar ini. Kayaknya kalian rajin-rajin ya. Oke. Inventor menghasilkan invensi. Kemudian invensi tersebut didaftarkan, ya, supaya mendapatkan perlindungan hukum. Ketika negara menyetujui bahwa invensi tersebut layak mendapatkan perlindungan hukum, invensi tersebut berubah menjadi paten. Oke, kemudian hak terkait itu adalah hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta. Pemegang hak itu ada pelaku pertunjukan, produser fonogram, lembaga penyiaran. Kemudian pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta itu sebagai pemilik hak cipta. Contoh, anggaplah dalam institusi pendidikan seperti kita di universitas, Bapak menciptakan yang namanya buku, ya, Bapak dikategorikan sebagai apa? Pencipta. Kemudian Bapak dalam menghasilkan buku itu menggunakan dana dari universitas, yang mana buku tersebut juga diperintahkan untuk dicatatkan, bukan didaftarkan ya, dicatatkan. Secara perlindungan Bapak sudah mendapatkan perlindungan, namun untuk memberikan legitimasi atau pengakuan secara hukum, Bapak wajib catatkan. Bapak catatkan. Dan di situ universitas mengarahkan bahwa pemegang hak cipta itu berada di nama universitas. Oke, lanjut ya. Tadi Bapak udah bilang hak cipta itu adalah hak eksklusif. Ya, hak eksklusif itu memberikan peluang atau ruang kepada pencipta atau pemegang hak cipta kekuasaan penuh atas ciptaannya. Untuk hak eksklusif itu sendiri ada dua. Ada hak ekonomi, ada hak moral. Hak eksklusif itu memberikan perlindungan menyeluruh terhadap karya ciptaan, baik dari segi ekonomi maupun moral, tadi udah disampaikan. Nah, hak ekonomi memberikan pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengontrol dan mendapatkan keuntungan dari penggunaan karya mereka dari sisi ekonomi, ya, untuk mendapatkan keuntungan. Kalau hak moral itu menjaga hubungan pribadi pencipta dengan karya ciptaan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Siapa yang ingin bertanya? Angkat tangan, bisa? Oke, silakan Alpino. Dari sekian banyak penjelasan mengenai hak cipta, menurut dari sudut pandang Bapak dan mungkin teman-teman yang lain, mengapa hak cipta itu perlu sekali diatur di Indonesia? Oke, seharusnya Bapak udah jelasin tadi. Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang kepikiran tadi nggak? Di awal-awal itu Bapak udah jelasin. Oke, Bapak jawab aja. Salah satunya adalah karena Indonesia sudah menjadi anggota dari perjanjian konvensi internasional, mau nggak mau Indonesia wajib patuh terhadap perjanjian internasional tersebut, sehingga perlu mengatur yang namanya hak cipta. Oke. Ada lagi? Oke, nama siapa? Esther, Pak. Oke, Esther. Silakan Esther, pertanyaannya. Pak, saya mau nanya, kan sebelumnya tadi di slide pertama itu ada kasus-kasus pelanggaran hak cipta. Oke. Saya mau nanya nih Pak, mengapa masih banyak pelanggaran hak cipta ini yang terjadi di Indonesia, sedangkan ciptaan kita ini kan secara otomatis terlindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta melalui prinsip deklaratif. Oke, prinsip deklaratif tadi di definisi ya. Oke, ada yang bisa jawab? Kenapa masih banyak pelanggaran hak cipta? Oke, silakan sebut nama, jawabannya apa? Nama saya Bimbo, saya jawab. Kalau dari pandangan saya sendiri, pelanggaran hak tersebut bisa terjadi karena adanya hak ekonomi atau karena adanya nilai ekonomi. Oke. Ekonomi tersebut dapat memberikan keuntungan bagi pelanggar. Misalkan mereka konser dengan menyanyikan lagu Stevie
Oke. namun tetap memberikan suatu keuntungan bagi mereka, Oke. sehingga menimbulkan kegiuran bagi para pelanggar. Oke, baik. Oke, terima kasih Winko ya. Kalau di sampingnya Winky. Oh, karena kembar ya, Winko Winky. Oke, benar tadi bahwasanya kenapa masih banyak terjadinya pelanggaran hak cipta karena ada nilai ekonomi dari hak cipta. Misalkan tadi lagu gitu ya. Paling pastinya itu karena kita di Indonesia, khusus rezim perlindungan kekayaan intelektual itu menganut rezim delik aduan ya dalam penyelesaian sengketanya. Delik aduan itu artinya ketika kalian sebagai pencipta tidak melaporkan orang-orang yang melakukan pelanggaran hak cipta, maka pelanggaran-pelanggaran itu nggak akan pernah dilakukan penegakan hukum oleh aparat. Ya, jadi saya harap ketika kalian memiliki ciptaan gitu ya, kemudian kalian melihat bahwa ciptaan kalian tadi itu dilanggar, segera laporkan supaya proses penegakan kekayaan intelektual itu semakin kuat di Indonesia. Oke, karena waktunya sudah mau habis gitu ya, Bapak mau menyimpulkan materi perkuliahan kita pada sesi ini, pertemuan kedua. Kira-kira ada yang mau berikan kesimpulan nggak? Oke, siapa namanya? Vanessa mau menyimpulkan pertemuan kita kali ini ya? Oke, siap Vanessa, silakan. Kalau berdasarkan catatan saya atas materi Bapak barusan, Ya. saya menyimpulkan bahwa hak cipta itu sendiri merupakan sebuah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta ataupun pemegang hak atas karya-karya intelektual yang mereka hasilkan. Biasanya hak cipta itu seperti musik, tulisan, seni, dan juga perangkat lunak. Nah, perlindungan hak cipta ini dianggap penting karena memberikan penghargaan yang adil kepada pencipta atas karya yang telah mereka hasilkan tersebut, sehingga mendorong terciptanya karya-karya baru serta mengatur penggunaan dan distribusi atas karya-karya yang dihasilkan tersebut. Wah, kita apresiasi. Oke. Mungkin ada yang lain yang ingin menyimpulkan materi Bapak? Saya Pak. Oh, oke, silakan. Sebutin nama. Baik, perkenalkan nama saya Mahastar. Di sini saya menyimpulkan bahwa adanya undang-undang hak cipta memberikan perlindungan hukum kepada pencipta karya untuk mencegah orang lain menggunakan atau menyalin karyanya tanpa izin. Hal ini membantu menghargai upaya kreatif mereka dan mendorong mereka untuk terus berkarya. Selain itu, dengan memberikan hak eksklusif yang tadi Bapak jelaskan kepada pencipta, undang-undang menciptakan insentif bagi individu dan perusahaan untuk mengembangkan karya baru seperti musik, buku, film, dan perangkat lunak. Ini pada gilirannya mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai bidang. Wah, kita berikan aplaus juga. Ternyata mahasiswa di sini pintar-pintar ya. Yang disampaikan baru sedikit, kalian udah bisa nangkep semuanya. Ini kalian udah baca-baca materi saya ya? Iya. Oh, oke. Karena kita waktunya terbatas gitu ya. Untuk pertemuan berikutnya, Bapak akan menjelaskan atau memberikan materi terkait paten, ya, terkait paten. Jadi tolong teman-teman yang lain sama kayak seperti Winko, Vanessa, dan Mahastar sudah mulai membaca terlebih dahulu materi-materi mengenai paten, baik itu dalam buku-buku, dalam publikasi artikel gitu ya, supaya nanti di pertemuan berikutnya kalian sudah lebih paham. Jika ada yang ingin kalian tanyakan juga bisa kalian sampaikan di pertemuan berikutnya. Jadi itu penugasan saya untuk minggu depan ya. Oke. Baik Pak. Oke. Mungkin Bapak cukup akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.